Kesombongan surgawi. Bab 331 Gigi. Dua sosok dengan aura penindasan yang mengerikan muncul. Sorot mata Han Sen memancarkan niat membunuh yang kuat. Zhao Ling dan Qing Tian berada di belakang mereka dan dikurung dalam sebuah gelembung yang aneh. Suara mereka tidak bisa mencapai Han Sen, namun Han Sen dapat menebak kekhawatiran Zhao Ling. Melihat darah di pakaian Zhao Ling membuat amarah Han Sen memuncak. Jika saja tubuhnya mendukung untuk bertarung, maka dia pasti sudah menerjang ke arah mereka berdua. Aku tidak menyangka kalau dua orang besar yang disebut sebagai yang terkuat di alam immortal akan menindas junior ini dengan beberapa trik murahan. Han Sen berkata dengan dingin. Kekeke. Anak ini sangat sombong tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Shen Fei mengangkat satu jarinya dan kekuatan jiwa yang luar biasa kuat membombardir tubuh Han Sen. Han Sen dipaksa untuk berlutut di tanah dan ditekan abis oleh kekuatan jiwa yang kuat. Zhao Ling menjadi sangat cemas dan darah mengalir keluar dari mulut Han Sen. Bajingan tua, kau sudah sangat berlebihan. Kau bisa membunuhku tapi tidak untuk mempermalukan diriku. Han Sen meraung dengan gila dan berubah menjadi naga primordial. Duan Jian melambaikan tangannya dan api yang panas membentuk rantai yang mengikat Han Sen. Raungan kesakitan terdengar sangat keras dan Duan Jian menurunkan jarinya. Bola api yang besar menghantam punggung Han Sen dan menciptakan gelombang ledakan panas yang membakar setengah wilayah itu. Tubuh Han Sen mendapatkan luka yang serius. Kesadarannya juga sangat lemah. Han Sen kembali ke wujud manusianya dan bangkit dengan senyuman mengejek. Matanya terlihat sayu seperti api lilin yang kapanpun bisa padam oleh tiupan angin. Setelah mengalami pertarungan sengit dan mampu menahan 10% kekuatanku, kau layak mendapatkan pujian, kata Duan Jian dengan dingin. Cui, jangan bercanda. Hanya melawan sampah seperti kalian tidak ada yang membanggakan dari itu. Han Sen sedikit goyah dan menahan pijakannya dengan pedangnya. Semua kultivator yang melihat hal ini dari kejauhan hanya bisa merasa bersimpati. Namun di depan mereka sekarang adalah kedua master domain dan bukan sosok biasa yang bisa mereka lawan. Matilah. Shen Fei merasa tidak senang dan memadatkan ki miliknya di ujung jarinya. Gumpalan ki itu ditembakkan langsung ke arah Han Sen, membunuhnya dengan kondisi yang sekarang tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Sosok hitam muncul di depan Han Sen dan menamparkan gumpalan ki itu sampai hancur. Shen Fei merasa tidak asing dengan sosok ini dan Duan Jian mengerutkan keningnya. Duan Jian menatapnya dengan dingin dan berkata, Master Domain Kematian Zugeyan. Apa maksudnya ini? Tidak ada. Aku hanya mengikuti sedikit perintah dari River dan membalas hutang budiku dengannya, kata Zugeyan dengan santai. Hanya karena itu kau berani datang dan menentangku, kata Duan Jian dengan dingin. Sudahlah. Jangan buang waktu untuk berbicara dengannya. Kita bunuh saja dia dan hancurkan domain kematian, kata Shen Fei dengan marah. Groar. Raungan naga menggema dengan keras dan tekanan binatang suci yang kuat membombardir tempat itu. Dua ekor naga yang tidak lain adalah Zhao Jin dan Fu Xia bergegas pergi kemari. Kau pikir siapa dirimu berani menindas putri dan menantu klan naga kami? Kau berpikir bahwa dirimu adalah pria yang di atas segalanya?
Bahkan sampai detik ini pun kau tidak dapat mengalahkan kami dan beralih menindas junior. Jika kau sangat bosan maka mari kita lakukan sekarang. Aku pastikan satu hal bahwa setelah hari ini dua domain akan menghilang dari alam immortal, kata Zhao Jun dengan ganas. Kilatan cahaya melintas di atas langit dan auranya benar-benar sangat agung. Sosok yang terakhir datang adalah Master Domain Bintang Surgawi yaitu Xiaolai. Tentunya semua ini sudah direncanakan oleh Zugeyan. Dia tidak mungkin bertarung melawan mereka berdua sekaligus, jadi dia lebih memilih mengundang klan naga untuk bergabung di dalam pertarungan. Dirinya sangat paham tentang kekuatan dari Duan Jian. Untuk melawan Shen Fei mungkin mereka masih bisa dikatakan seimbang, namun Duan Jian memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Pastinya Xiaolai tidak akan tinggal diam jika ada pertarungan skala besar yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Benturan dari pertempuran ini hanya akan menciptakan kerusakan skala besar. Paling dekat dari tempat ini adalah domain bintang surgawi dan Xiaolai tidak akan mau menanggung resiko kerugian besar. Xiaolai dengan dingin berkata, "Jangan bertindak sesuka kalian di tempat orang. Aku tidak pernah mengganggu klan naga atau master domain lainnya. Tapi jika kalian masih ingin bertarung maka ikut sertakan aku juga di dalamnya. Mari kita lihat sekuat apa kalian sampai berani membuat keributan di sini." Episode sebelumnya. Bab 330 Kekuatan Ruang dan Waktu. Episode berikutnya. Bab 332 Awal dari sebab pertempuran besar. 332 Awal dari sebab pertempuran besar. Duan Jian dan Shen Fei sedikit khawatir dalam menghadapi Xiaolin. Alasannya sangat jelas karena lokasinya saat ini dekat dengan domain bintang surgawi. Sebagai master domain mereka hanya bisa mengeluarkan kekuatan terbaik mereka dengan menggunakan media domain itu sendiri. Aku sarankan kalian melepaskan mereka dan jangan bertindak bodoh. Akhiri masalah ini di sini. Aku akan menjamin kalian bisa pulang tanpa adanya pertarungan yang tidak perlu, kata Xiaolin dengan dingin. Bahkan jika kau tidak menghentikannya mereka masih bukan lawan untukku. Tapi untuk kali ini aku akan memberikan wajah kepadamu, Shen Fei. Kita akhiri kesenangan ini sampai di sini. Waktunya belum tiba untuk melawan mereka dan kau Zugeyan. Katakan ini pada bajingan tua River bahwa suatu hari aku akan mengambil kepalanya dan menghancurkan domain River sampai menjadi abu, kata Duan Jian dengan niat membunuh yang besar dan Shen Fei melemparkan mereka berdua ke arah Zugeyan. Mereka berdua ingin mengakhiri ini dan tiba-tiba suara Han Sen terdengar. "Sebelum kau pergi dengarkan ini. Senior Bai Limo. Kau tahu bukan?" Duan Jian berhenti dan berbalik dengan senyum yang dipenuhi dengan niat membunuh. "Sudah aku tebak jika kemampuanmu dan orang itu sangatlah mirip. Di mana kau bertemu dengannya katakan padaku sialan." Zhao Ling berdiri dan meraih tubuh Han Sen. Dia menggelengkan kepalanya dan memberikan kode agar Han Sen tidak mengungkapkan hal itu. Dirinya sangat khawatir dengan Han Sen dan energi kehidupan yang dia rasakan dari Han Sen sangatlah tipis. "Hehehe. Dia sudah mati dan percuma saja kau mencarinya." Han Sen menyerap energi alam dalam jumlah yang besar dan mereka semua memperhatikan gerakannya ini. "Kau mempelajari itu?"
Tanya Duan Jian dengan sudut mulutnya yang terangkat. Han Sen berteriak dengan keras. Dengarkan aku kalian berdua. Hari di mana aku menjadi Immortal Emperor tahap akhir tidak akan lama. Aku kesombongan surgawi yang berdiri sejajar dengan hukum surga tidak akan melupakan penghinaan ini. Aku tidak butuh dukungan klan naga atau master domain lainnya. Han Sen meledakkan kemarahannya dan berteriak sangat keras. Kau menginginkannya bukan, maka tunggu saja. Hari ini aku jatuh dan kalah telak. Tapi dalam hidupku ada satu aturan di mana mereka yang berani menyakiti istriku aku akan memberikannya kematian yang tidak bisa kalian berdua bayangkan. Ketika waktunya tiba aku akan datang kepada kalian. Pada saat itu dia yang menang akan mendapatkan semua hak dari pecundang. Aku bersumpah kepada surga bahwa di alam immortal itu hanya salah satu di antara kita yang akan tetap hidup. Ini adalah awal di mana akan sejarah mencatat sebuah pertempuran besar. Sebuah benturan kekuatan besar. Han Sen menundukkan kepalanya dan tersenyum puas. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan dan hari ini dia kalah telak dalam permainan mereka. Suara Han Sen ini mencapai ke telinga semua orang yang berdiri jauh dari lokasi itu. Keberanian ini memang tidak ada duanya. Duan Jian benar-benar sangat ingin membunuh Han Sen ketika mendengar kebenaran itu. Namun melihat keadaan sepertinya dia harus bersabar dan tidak bertindak gegabah. Shen Fei dan Duan Jian segera pergi dari tempat itu. Sumpah kepada surga tidak mungkin bisa dilanggar. Dirinya akan kembali terlebih dahulu dan menunggu kedatangan Han Sen. Lagi pula level seorang master domain bukan sesuatu yang bisa dia sentuh begitu saja. Setelah bertindak keras akhirnya anak ini sudah mencapai batasannya ya. Kata Zhuge Yan dengan sambil melihat Han Sen yang pingsan di pelukan Zhao Ling. Xiao Lin turun ke bawah dan berkata, setidaknya dia memiliki nyali untuk menantang mereka dan membalas penghinaan. Zhuge Yan menutup matanya dan melihat kebenaran melalui jiwa yang tersebar di sana. Jadi seperti itu. Sebelum dia berhadapan dengan dua orang tua yang tak tahu malu itu dia sudah dikepung oleh lebih dari kultivator tahap akhir Immortal Emperor. Linger. Bawa Han Sen pergi ke tempat ibumu dan berikan dia perawatan. Energi kehidupan di dalam tubuhnya sangat tipis. Dia menggunakan kekuatan itu sebelum benar-benar menguasainya. Untungnya inti immortalnya tidak hancur karena efek sampingnya. Kata Zhao Jin dengan dingin. Zhao Ling segera kembali dan menggunakan arai teleportasi miliknya untuk pergi ke Pulau Naga. Qin Tian juga pamit pergi dan harus memberikan berita ini kepada yang lainnya. Zhao Jin, Fuxia, apakah menurut kalian anak ini mampu mengalahkannya? Tanya Zhuge Yan dengan penasaran. Aku tahu apa maksudmu. Sejak awal alam immortal hanya menerima 5 master domain. Tapi menantuku itu sangat hebat dan kau sudah melihatnya sendiri. Sekalipun dia tidak akan menjadi master domain, membunuh mereka adalah bukanlah sesuatu yang mustahil untuknya. Kata Zhao Jin dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 331 Gigi. Episode berikutnya. Bab 333 Dendam Besar. Kesombongan surgawi. Bab 332 Awal dari sebab pertempuran besar. Duan Jian dan Shen
Bab Kesombongan Surgawi. Bab 333 Dendam Besar. Sebulan sudah berlalu sejak kejadian waktu itu. Nama Hansen menggema di seluruh alam immortal karena memicu banyak kekuatan besar saling berhadapan. Zhao Ling masih merawat Hansen yang tidak sadarkan diri. Mereka berendam di kolam sumber kehidupan ras naga. Luka Hansen sudah pulih sepenuhnya dan energi kehidupan di dalam tubuhnya juga terisi dengan cepat. Sesekali yang lainnya juga datang untuk melihat kondisi Hansen. Namun Zhao Ling tidak ingin digantikan oleh siapapun. Dirinya merasa bersalah karena mengajak Hansen pergi ke sana. Melawan 30 lebih kultivator Immortal Emperor dan disiksa oleh 2 Master Domain sekaligus pasti memberikan trauma yang mendalam untuk Hansen. Mereka berendam selama beberapa hari lagi dan pada hari keempatnya Hansen membuka matanya. Kepalanya masih terasa sangat pusing dan tubuh lembut Zhao Ling memeluknya dengan erat. Tangisan Zhao Ling membuat Hansen mengingat semuanya dan niat membunuhnya bocor. "Kau tidak apa-apa bukan?" tanya Hansen sambil memeriksa tubuh Zhao Ling. "Sialan. Kau membuatku khawatir setengah mati. Harusnya kau lari pada saat itu dari mereka berdua. Kau bahkan mengungkapkan kebenaran tentang B5. Kau sudah berjanji kepadaku agar tidak memberitahu orang lain sebelum dirimu benar-benar kuat," kata Zhao Ling sambil memukul dada Hansen. "Maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Hansen memeluk Zhao Ling dengan lembut. Akhirnya keraguan di dalam hati Hansen hilang dan sebelumnya dia ragu apakah Zhao Ling mencintainya atau tidak. Pada akhirnya sekarang Zhao Ling menunjukkannya dan Hansen merasa jauh lebih senang. Dirinya tidak menyesal sama sekali waktu itu dan jika waktu harus diulang maka dia pasti akan tetap melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin Hansen mengorbankan nyawa istrinya sendiri? Sekalipun dia harus menukar nyawa maka Hansen akan melakukannya tanpa berpikir 2 kali. "Kau yang menyembuhkan lukaku?" tanya Hansen dengan santai. "Ibu yang menyuruhku untuk membawamu kemari. Dia mengatakan kalau dengan sumber kehidupan di kolam ini saja sudah bisa membantumu pulih seperti sebelumnya," jawab Zhao Ling dengan jujur. Hansen mengusap punggung Zhao Ling dan berkata, "Master Domain Matahari dan Penyihir. Ketika waktunya tiba aku akan membalas penghinaan ini. Bisakah kau memberikan aku pencerahan bagaimana cara menjadi lebih kuat dengan cepat atau tempat di mana terdapat sesuatu yang aneh seperti ki kekacauan? Mau apa kau dengan ki kekacauan? Jangan seperti orang putus asa dan mencelakai dirimu sendiri," kata Zhao Ling dengan cemas. "Aku kebal terhadap ki kekacauan. Ini juga metode dari Divine Dao Alam. Terakhir kali aku lemah sampai membuatmu di situasi berbahaya seperti itu. Jika bukan karena ayah dan ibumu bersama dengan Master Domain lainnya aku yakin kita akan mendapatkan akhir yang buruk. Aku butuh kekuatan untuk menginjak mereka di bawah kakiku," kata Hansen dengan sorot mata yang penuh semangat. Hansen sama sekali tidak merasa takut menghadapi mereka. Baginya hal ini adalah perasaan yang sudah lama dia tidak rasakan di mana dia tertantang untuk sekali lagi melampaui batasannya. Entah itu alam immortal atau alam mistik baginya semuanya sama saja. Dia melangkah dari nol dan menjadi yang terkuat. Hansen harus mengulanginya lagi dan lagi.
Baginya kematian sama sekali bukan hal yang menakutkan untuknya. Zhao Ling mengatakan lokasi di mana Ki Kekacauan sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang asing. Han Sen sangat berterima kasih dengan upayanya. Hatinya masih terbakar oleh dendam yang besar dan dia harus menyelesaikan masalah ini. Han Sen menyentuh pipi Zhao Ling dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang kau inginkan sebelum aku pergi?" "Ini keinginan kecilku dan aku ingin memiliki seorang anak," kata Zhao Ling dengan sedikit malu. Han Sen mengangguk dan sejak awal ini adalah tujuan klan naga. Han Sen mencium Zhao Ling dan bercinta dengannya di dalam kolam. Kesadaran ilahinya mencapai Liu Xuang dan King Lian. Dia juga mengundang mereka bersama dan menikmati sedikit waktu sebelum pergi. Adapun Yao Wu dan Cai Ying akan tetap aman di Domain River. Yunzi dan Lu Xiu hanya perlu mendapatkan kabarnya saja. Kelima anaknya juga sudah dewasa dan sudah waktunya mereka memperjuangkan hidupnya sendiri. Setengah tahun berlalu dengan cepat dan Han Sen berhasil dalam tugasnya. Zhao Ling yang merasakan tanda-tanda kehamilan segera pergi ke kelahiran dan pemakaman klan naga untuk mendapatkan berkat leluhur. Sejujurnya Han Sen ingin menemaninya namun Zhao Ling tidak membutuhkan hal itu. Han Sen tidak memiliki pilihan dan menemani kedua istrinya lebih lama lagi sebelum pergi menuju lokasi yang dikatakan Zhao Ling. Episode sebelumnya. Bab 332 awal dari sebab pertempuran besar. Episode berikutnya. Bab 334 takdir penguasa. Kesombongan surgawi. Bab 334 takdir penguasa. Han Sen memeluk mereka berdua di sampingnya dan mengatakan semua tujuannya. Tentunya King Lian merasa sangat tidak terima dan mendukung Han Sen untuk memulai perang. Bicara soal harga diri, kau harus membalas mereka. Andai saja aku memiliki kekuatan seperti Zhao Ling, aku pasti akan mengacaukan mereka semua nanti, kata King Lian dengan penuh amarah. Ini urusanku dan semuanya akan selesai di tanganku. Diriku yang sekarang belum mampu menghadapi mereka. Mungkin setelah aku pergi wilayah kita akan dikacauan oleh beberapa orang dari mereka. Kalian memiliki Lu Xiu dan jadilah lebih kuat sampai aku kembali, kata Han Sen dengan tegas. Serahkan kepada kami semua, kata Liu Xuang dengan jujur. Han Sen mencium mereka dan berdiri memakai bajunya. Dia memutuskan untuk berangkat sekarang. Tidak ada yang perlu tahu kalau dia berlatih di suatu tempat yang dipenuhi ki kekacauan. Selain Zhao Ling dan orang tuanya tidak ada yang tahu Han Sen pergi kemana. Dia pergi seorang diri sesuai arah yang ditunjukkan oleh Zhao Ling. Han Sen menggunakan Divine Dao Ruang untuk mempersingkat jarak perjalanannya. Hanya dalam beberapa hari dia sudah sampai tempat itu. Ki kekacauan yang sangat padat memenuhi tempat itu. Jika bisa menebak maka Han Sen mungkin adalah orang pertama yang mampu menjelajahi wilayah itu. Keputusan berlatih di sini adalah sebuah pertaruhan. Han Sen akan menggunakan Divine Dao Alam untuk menyerap semua energi kekacauan dan meningkatkan pedang miliknya. Han Sen masuk ke dalam sebuah wilayah yang padat dengan ki kekacauan. Pakaian yang dia gunakan langsung hancur dan tubuhnya tercabik-cabik ketika bersentuhan dengan ki itu. Han Sen berubah menjadi bentuk naga miliknya dan menyerap ki kekacauan.
Sosoknya sekarang seperti tertidur dan semesta kecil di dalam tubuhnya dipenuhi dengan ki kekacauan. Pohon dunia menyaring ki kekacauan menjadi sumber energi di dalam semesta kecil. Kecepatan latihan Hansen menjadi lebih kuat dan mengalami perluasan dengan paksa. 5 tahun berlalu dengan sangat cepat dan di domain River Yaowu dan Cai Ying melakukan latih tanding. Yin Qi yang ganas dan Qi pedang saling berbenturan hingga menciptakan sebuah arus sungai deras yang saling bertabrakan. Fu Yuan mengawasi mereka berdua dengan cermat dan bakat mereka memang sangat menakjubkan. Matanya memang tidak salah menilai mereka dan hanya dalam jangka waktu sedikit mereka hampir menguasai Divine Dao River dengan sempurna. Sejak saat kesombongan surgawi Hansen hampir mati di tangan dua Master Domain, kedua wanita ini berlatih lebih keras tanpa henti hingga mencapai tingkat immortal emas. Untuk sekarang Yao Wu dan Cai Ying hanya perlu mengembangkan Divine Dao mereka dengan landasan Divine Dao River. Fu Yuan tidak sabar melihat sampai mana mereka akan tumbuh dan apakah mereka dapat mencapainya atau tidak. Kalian berdua sudah cukup. Jika dilanjutkan lagi maka kalian berdua akan terluka. Fu Yuan meminta mereka untuk berhenti. Baik Master. Mereka berdua menyimpan pedangnya dan tersenyum. Cai Ying terlihat ragu dan bertanya, Master, kalau boleh tahu jika suami kami memang diharuskan untuk bertarung dengan mereka maka menurut Master siapa yang akan menang? Benar Master. Tolong katakan sesuatu. Yao Wu juga penasaran dengan hal ini. Fu Yuan memiliki kemampuan tertinggi dalam meramal. Alasan Master Domain kematian Zugeyan datang membantu Hansen karena ramalannya. Dia tidak mengetahui rencana terselubung dari mereka namun dengan sedikit penglihatan dia sudah mampu melihat sedikit masa depan. Percuma saja menebaknya karena penglihatanku tidak bisa menembusnya. Suami kalian Hansen memiliki takdir penguasa. Takdir itu memang tidak tetap namun siapa yang berdiri di jalan penguasa pasti akan berhadapan dengan penguasa lainnya. Fu Yuan melanjutkan. Seperti apa yang akan dia katakan? Ini akan menjadi pertarungan besar dan benturan antara takdir penguasa. Sayangnya aku belum melihat takdir penguasa lainnya. Masa depan menyimpan banyak misteri. Immortal mungkin makhluk abadi akan tetapi mereka tetap saja bisa mati dibunuh orang lain. Mereka yang hidup di masa lalu akan digeser oleh generasi muda yang baru. Itulah yang disebut dengan perubahan zaman dan kita semua sekarang sudah mencapai itu. Master sangat kuat dan mustahil untuk turun dari tahta. Sekalipun suami kami yang menang melawan mereka dia tidak mungkin mengarahkan niat buruk kepada Master. Kami berdua sangat mengenalnya dan itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Kata Yao Wu dengan hormat. Aku tahu. Karena itulah salah satu alasan bagiku untuk mengangkat kalian sebagai muridku dan menyelamatkan hidupnya. Setidaknya orang tua ini bertaruh penuh kepadanya. Kalian besok bisa pergi dari sini dan melakukan latihan di wilayah kesombongan surgawi. Tetap pakai liontin kalian dan jadilah sekuat mungkin. Di masa depan kalian mungkin bisa menolong mastermu yang sudah tua ini. Kata Fu Yuan dengan santai. Episode sebelumnya. Bab 333 Dendam Besar. Episode berikutnya. Bab 335 sangat menjanjikan. Kesombongan surgawi.
Bab 335 sangat menjanjikan. Yao Wu dan Cai Ying memberi hormat dan mereka tidak tahu apa yang masternya pikirkan. Namun mereka juga tidak sabar untuk melihat anak-anaknya dan keluarga lainnya. Fu Yuan mengantar mereka pergi dan mengirim 2 orang ahli tahap akhir Immortal Emperor bersama dengan mereka. Sekarang dia bisa bernafas dengan tenang dan menghadapi takdirnya sendirian. Sampainya di wilayah kesombongan surgawi, Yao Wu segera melihat saudari lainnya. Namun hanya Lucius seorang yang ada di sana, itu pun masih dalam urusan pemurnian pil roh. Luce menghampiri Yao Wu dan bertanya, "Kakak kembali?" Yao Wu dan Cai Ying mengangguk. "Apakah ada kabar dari yang lainnya, terutama suamiku?" "Tidak ada. Kakak Zhao hanya mengatakan kalau kakak ipar sedang berlatih di suatu tempat. Dia tidak mengatakan di mana, tapi semua ini demi keamanan kakak ipar," kata Luce dengan jujur. Luce menjelaskan, ketiga putra kakak sedang menjelajah labirin bersama Gu Feiyan untuk berlatih. Sedangkan Yunze, Liu Xuang, King Lian, Han Qing dan kedua binatang suci lainnya pergi ke wilayah klan naga untuk berlatih. "Lalu di mana Han Yun?" tanya Cai Ying dengan penasaran. "Han Yun sedang bermain di kota. Setelah menerobos tahap menengah Immortal Bumi beberapa hari yang lalu, dia sedikit bermain di pusat kota. Kakak ipar dan ibunya juga mengizinkannya dan menyuruh beberapa orang untuk mengikutinya," jawab Luce dengan jujur. Yao Wu dan Cai Ying tidak bisa berkomentar apapun. Selama mereka tidak melakukan hal yang buruk, maka tidak akan menjadi masalah ke depannya. Mereka berdua merasakan aura King Lian melalui gerbang teleportasi. King Lian bergabung dengan mereka dan kultivasinya sekarang juga berada di tingkat Immortal Emas. Dia mengajak mengobrol di ruang keluarga istana dan Luce diminta untuk mencari keempat anaknya. Mereka duduk dengan santai dan Yao Wu bertanya, "Di mana Liu Xuang dan Han Qing? Apakah tidak ikut bersama denganmu?" "Liu Xuang masih berlatih. Sedangkan Han Qing pergi keluar dan mencari pengalaman di dunia luar," jawab King Lian dengan jujur. "Kakak, kita sedang dalam masalah serius di mana orang-orang besar sedang mengincar suami kita. Tentunya beberapa orang ingin mencari wajah dengan membuat keributan. Apakah kau tidak khawatir dengan keselamatannya?" kata Cai Ying dengan cemas. "Kau tahu benar bagaimana sifatnya. Ditambah setelah dia melihat ayahnya, dia sangat mengidolakan sosoknya dan ingin menjadi sepertinya. Walaupun aku berusaha menghentikannya, namun para senior klan naga memintaku untuk membiarkannya. Tidak ada yang tahu asal-usulnya dan seharusnya dia baik-baik saja di luar." King Lian melanjutkan, "Darah Phoenix dan naga mengalir di dalam tubuhnya. Kultivasinya terus melonjak dan sekarang dia setara denganku ibunya. Dia mewarisi tekad suami kita dan di masa depan kemungkinan dia akan menjadi orang yang terkenal." Yao Wu dan Cai Ying sangat terkejut dengan bakat Han Qing. Bahkan mereka yang dilatih langsung oleh seorang master domain dapat diimbangi oleh Han Qing. Kekuatan darah memang tidak bisa berbohong dan apa yang dikatakan oleh King Lian mungkin akan benar-benar terjadi. Di antara kelima anak Han Sen memang Han Qing yang terbaik. Dalam segi kekuatan pemikiran dan sikap, Han Jing mungkin dapat mengimbangi bakatnya, namun dalam pola pikir itu masih sangat jauh.
Han Jing dan yang lainnya masih belum melihat kesulitan sebenarnya. Bahkan ketika ayah mereka memberikan saran, mereka hanya melakukannya dan tidak berpikir hal yang lain. Namun Han Qing sangat berbeda, dia mendengarkan semua itu baik-baik. Jika Han Sen adalah orang yang tak kenal takut, maka dia akan mengikuti jejaknya sekalipun dia tidak memiliki segudang pengalaman. Kakak Yao, bukankah ini waktunya menyuruh Han Jing dan yang lainnya juga keluar mencari pengalaman? Kata Cai Ying dengan santai. Aku tidak ingin mendengar itu, Cai Ying. Biarkan saja mereka di sini. Aku tidak bermaksud untuk khawatir atau memanjakan mereka. Seharusnya mereka memiliki kesadaran sendiri dalam mengambil keputusan. Umur mereka sudah cukup untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengamati mereka saja. Yao Wu melanjutkan. Seperti Han Qing yang sudah menjadi gadis dewasa yang menentukan jalan hidupnya sendiri. Mereka juga harus memiliki pikiran yang matang untuk hal itu. Setidaknya mereka tidak perlu merasa terbebani oleh tuntutan kita, dan aku yakin suami kita juga memiliki pemikiran yang sama. Kau benar. Membuat mereka hidup di sini saja sudah sangat bagus. Selama mereka hidup dengan aman maka tidak akan jadi masalah. Sekalipun mereka ingin keluar maka kita harus mendukungnya dengan syarat kalau mereka tidak boleh mengatakan asal-usulnya sebelum masalah ini selesai. Kata Han Qing dengan santai. Episode sebelumnya. Bab 334 Takdir Penguasa. Episode berikutnya. Bab 336 Jatuhnya Master Domain Bintang Surgawi.